Usai hubungannya kandas, Jongwoo kemudian membawa sebagian barang miliknya karena ia akan bekerja bersama Bin Dae-yong. Jongwoo juga berpamitan kepada keluarganya Haneul karena mungkin ia akan jarang pulang mengingat tempat kerjanya yang cukup jauh dan aktivitasnya yang akan sibuk. Sebelum pergi, si paman memberikan Jongwoo bekal makanan supaya Jongwoo bisa tetap menjaga makan dengan baik. Kepergian Jongwoo yang mendadak tentu membuat si adik menjadi curiga bahwa hubungan Jongwoo dan juga kakaknya pasti sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu, Bin Dae-yong meminta maaf karena Jongwoo harus putus dengan Haneul setelah ia memberitahu Hongran tentang alasan penolakan kerja Jongwoo tempo hari. Bin Dae-yong sangat yakin bahwa Haneul merasa tersinggung sehingga memutuskan Jongwoo begitu saja. Bin Dae-yong benar-benar tak menyangka masalahnya akan menjadi sebesar itu. Esok harinya, sang ibu mendapat telepon dari bibinya Haneul. Beliau meminta Haneul agar bertemu dengan seorang pria pewaris rumah sakit di kota Busan. Tentu saja hal itu adalah kesempatan yang bagus. Mengingat Haneul merupakan seorang dokter yang sangat pintar yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang profesor. Awalnya, sang ibu tampak ragu-ragu untuk memberitahu Haneul tentang kencan buta itu. Namun, tak disangka ternyata Haneul bersedia tanpa melakukan penolakan sedikit pun. Singkat cerita, Haneul pergi untuk bertemu dengan pria itu. Namun, setibanya di sana, Haneul dicaci maki habis-habisan oleh pria tolol tersebut. Si pria mengatakan Haneul tak perlu berpura-pura polos jika memang ingin menjadi pewaris rumah sakit milik ayahnya di Busan. Setelah mendengar perkataan pria bajingan tadi, Haneul lalu pergi menemui sang ibu dan mengutarakan semua kekecewaannya. 교수하려고 몇 년 구르다가 결국 물 먹고 집에서 쉬는 거 안다고. 그런 식의 조롱 병원 그만둔 후로 숱하게 들었으니까. 부모들 시선, 사람들 비아냥 그딴 건 괜찮았다고. 근데 그러니까 날 그런 자리로 내몬 거잖아. 내가 별 볼일 없게 산다고 느꼈으니까. 비참하게 만든다고. 알아? Menyadari keluarganya sedang tidak baik-baik saja, si paman lalu mencoba untuk menenangkan Haneul. Obrolan-obrolan sederhana yang mereka bincangkan ternyata mampu membuat perasaan Haneul kembali membaik. Tak cukup sampai di situ, si paman juga sengaja membawa Haneul agar menyelesaikan masalahnya dengan sang ibu. Di sana, sang ibu memberikan Haneul sebuah buku tabungan, di mana buku tersebut adalah hadiah yang telah almarhum ayahnya simpan untuk pernikahannya Haneul nanti. Sang ibu mengatakan bahwa ia tak pernah menganggap hidup Haneul sangat menyedihkan. Justru mereka merasa bangga karena telah mempunyai putri yang sangat pintar seperti Nam Haneul. Di sisi lain, Jongwoo diperkenalkan kepada semua rekan kerjanya di klinik. Tentu saja semua pekerja di sana yang mayoritasnya perempuan. Mereka semua sangat mengenal sosok Jongwoo yang sangat tampan dan juga terkenal. Namun tak lama setelah itu, Jongwoo tak sengaja mendengar obrolan Hongran, di mana ia sedang membahas Haneul yang telah melakukan kencan buta dengan seorang pria. Ternyata hal itu membuat Jongwoo merasa cemburu dan gak bisa tidur semalaman. Tak mau gadis yang ia sukai direbut pria lain, maka Jongwoo langsung pergi menemui Haneul dan mengatakan bahwa ia akan tetap menunggu Haneul sampai kembali sehat. Ya, rupanya kedatangan si pria konyol itu membuat Haneul merasa lega. Setibanya di klinik, Jongwoo kaget saat ia melihat begitu banyak pasien yang ingin ditangani oleh Jongwoo. Ternyata nama besar Jongwoo telah mendatangkan rezeki yang melimpah bagi kliniknya Bin Dae-yong.
Akan tetapi, masalah kembali muncul tatkala Jongwoo sedang melakukan operasi, di mana lagi-lagi rasa trauma yang ia alami kembali mengganggu pikiran Jongwoo. Hingga pada akhirnya Jongwoo pun terpaksa harus menunda jadwal operasinya. Usai kejadian itu, Jongwoo meminta maaf karena ia telah melakukan kesalahan. Namun Jongwoo berjanji ia akan melakukan yang terbaik besok. Sementara itu, Hanul baru menyadari bahwa Jongwoo pernah melihat foto dirinya bersama Kyungmin. Tentu saja Hanul merasa bersalah sekaligus merasa heran kenapa Jongwoo tak menanyakan apapun tentang foto tersebut. Tak lama kemudian, Hongran menelpon Hanul. Hongran menjelaskan perihal Jongwoo yang telah batal melakukan operasi karena traumanya kambuh. Esok harinya, Jongwoo tampak sedang melawan rasa takutnya. Dimulai dari menarik nafas dalam-dalam sampai meminum obat. Setelah dirasa cukup tenang, maka Jongwoo pun masuk ke ruang operasi. Namun, ia begitu terkejut karena melihat Hanul yang bertugas sebagai dokter anestesi di sana. Ternyata sebelumnya Hanul memohon kepada Bin Dae-yong agar diizinkan membantu Jongwoo saat melakukan operasi. Sebab selain menderita PTSD, Jongwoo juga merasa kurang percaya kepada orang lain. Usai pria itu difitnah dan dikhianati oleh timnya sendiri waktu itu. Hanul percaya jika ia mendampingi Jongwoo di ruang operasi, maka pria itu akan merasa sedikit lebih nyaman. Keberadaan Hanul di sana rupanya memberikan dampak positif bagi Jongwoo. Bahkan pria itu mampu menyelesaikan operasinya dengan sangat lancar. Akan tetapi, meski begitu, Jongwoo mengatakan kepada Bin Dae-yong bahwa ia belum siap untuk bekerja. Jongwoo selalu merinding setiap kali memegang pisau bedah, dan bayangan-bayangan mengerikan itu kembali muncul dalam pikiran Jongwoo. Jongwoo juga hampir berdebat dengan Hanul, namun beruntungnya mantan guru SMA mereka datang ke sana, sehingga perdebatan mereka berdua pun dihentikan. Setelah itu, Jongwoo meminta Hanul agar berhenti bekerja dan kembali fokus beristirahat saja supaya Hanul cepat sembuh. Jongwoo tak mau Hanul memaksakan diri hanya demi membantu Jongwoo bangkit. Alih-alih merasa senang, Jongwoo justru merasa menderita jika ia harus melihat Hanul bekerja demi dirinya. 정우야, 그만 가. 나 네가 지금 이러는 거 이기적으로밖에 안 느껴져. Esok harinya, Hongran memberitahu Jongwoo tentang semua kebusukan Kyungmin kepada Hanul. Mendengar kenyataan itu, Jongwoo langsung pergi ke tempat Kyungmin dan menggampar pria bajingan itu. Usai menghajar pria kacamata itu, Jongwoo kemudian pergi menemui Hanul. Tentu saja melihat keadaan wajah Jongwoo yang penuh luka, Hanul pun seketika panik karena ia tak pernah melihat Jongwoo babak belur seperti itu. Jongwoo lalu meminta maaf atas ucapannya kemarin yang mungkin terlalu kasar. Tak mau larut dalam kesedihan, maka Hanul membawa Jongwoo untuk pergi ke klub dan bersenang-senang. Esok harinya, Jongwoo tampak sedang bersiap untuk mengoperasi Pak Guru. Jongwoo menjadi semangat tatkala ia menemukan sepasang sendal dan juga sepucuk surat pemberian dari Hanul. Ya, berkat kehadiran Hanul sebagai dokter anestesi, lagi-lagi membuat Jongwoo fokus dan menyelesaikan operasinya dengan lancar tanpa masalah sedikit pun. Keberhasilan Jongwoo mengatasi rasa traumanya tentu mendapat pujian dari Bin Dae-yong dan juga seluruh rekan kerjanya. Karena cepat atau lambat, Yo Jongwoo akan kembali mengguncang dunia medis Korea Selatan. Selain pekerjaan yang mulai lancar, ternyata hubungan Jongwoo dan Hanul juga perlahan kembali membaik.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.